Angga tadi cepet ya. Anggara, Novita, Sumitra, Risna. Oke. Pembahasan kita di gambar vektor dan juga gambar raster ya. Bagaimana sebuah gambar itu dibentuk dari vektor dan raster. Melanjutkan pertemuan di minggu kemarin ya, si Angga. Oke. Grafika komputer yang minat ya, bisa di sini ada object modeling yang bagaimana sebuah model itu, sebuah gambar itu dibuatkan dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi perbedaannya si komputer grafik dengan pengolahan citra itu adalah di 2 dimensinya ya. Jadi komputer grafik itu objek dimodelkan yang membuatkan itu dari bidang geometrinya ya. Jadi geometri itu bisa dia translasi, penskalaan ya, penskalaan itu seperti memperbesar 50 ke 50, putaran, rotate, balikan ya, scale, sharing, kemudian ada juga apa itu namanya kalau cermin ya di mirror ya, mirror, kemudian join. Hanya di sini posisi objek itu adalah pada sumbu X dan Y ya, yang dimodelkan 2 dimensi, titik X dan Y. Kalau misalnya kalau misalnya 3 dimensi ada titik X, Y, dan Z ya, ada kemiringannya ditambahkan ya. Contoh, sebuah kotak kalau misalnya ini 2 dimensi ya, geometrinya 2 dimensi, kemudian dibuatkan 3 dimensi menjadi sebuah balok. Nah, seperti itu contohnya ya. Pembahasan kita sekarang itu di vektor dan di raster ya, mau lanjutkan pertemuan yang kemarin. Tujuannya merubah menyesuaikan komposisi pemandangan. Bagaimana kita membuat sebuah objek, memposisikannya pada titik XY. Ini di sini ada titik XY-nya, ya. Di sini dihubungkan titik ke titik, ya, dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi transformasi itu adalah membuatkan titik-titik ya objek yang simetris ya. Jadi bisa dia bangunannya objeknya itu bebas ya, kurva bebas ya, kurva yang poligon tapi tetap yang simetris ya. Memindahkan beberapa objek ke tempat lain dengan matriksnya ya. Transformasi translasi. Jadi tadi ada di dalam komputer grafik itu ada namanya transformasi, translasi, kemudian siapa nih yang mau hadir? Novita apa ya? Gangguan sama ini tadi lama ya? Udah. Oke ya. Jadi ya, transformasi perhatikan di sini pada sumbu XY-nya ya. Transformasi titik asal sebelum translasi pada titik XY, X ya. Ini simbolnya diperhatikan ya, transformasi. Transformasi translasi merupakan operasi yang menyebabkan perpindahan objek 2 dimensi pada titik X dan Y. Nah, hasilnya tadi ya yang ditransformasikan yang awal di transformasi ini menjadi hasilnya ya, hasil translasi baru ya. Translasi yang dengan bentuk yang tetap memindahkan objek apa adanya setiap titik dari objek ditranslasikan dengan besar yang sama. Jadi misalnya seperti memindahkan sebuah objek ya, ini misalnya sebuah objek pada sumbu XY ya, dipindahkan. Jadi ukuran si objek ini tetap, hanya itu tadi ya posisinya berpindah. Nah, itu dia pada sesuai dengan titiknya. Itu dia maksudnya dengan si translasi, transformasi translasi. Translasi ini berlaku pada garis objek gabungan objek 2 dimensi ya. Bisa di garis, satu garis dipindahkan, kemudian bisa objek apa saja tapi dia bidang-bidang geometri ya. People ini apa dari tadi ya, susah. Sawitri mungkin gara-gara hujan ya. Jaswadi, Nabila, siapa lagi? Jaswadi tadi udah pagi tadi udah ada. Berlian. Oke ya. Nah, itu dia. Nabila. Contoh selanjutnya kita perhatikan itu adalah di contohnya diketahui X ya, posisinya di 10 tambah 10, perhatikan nih. Translasi sebuah objek dengan koordinat 10, 10. 10, 10 berarti X-nya di 10, Y-nya di 10. Ya, ini sumbu X-Y-nya. Apabila dicari titiknya ini dia ya, contohnya di A. Ini A-nya. Kemudian B-nya di 30, 10. Kalau tadi 10, di sini 30. Ini B. C 10 ke 30. Ini kembali ke sini ya, 10 ke 30. Ini hasil
TXTY-nya di 1020. Berapa hasil transformasi translasi? Berapa di titik berapa perpindahan si objeknya dengan bidang geometri tadi? Nah, ini diperhatikan. X ya, ini simbolnya 30 tambah 10, ini 30. Tadi ya, ini 10, A10, kemudian 30 dipindahkan. Maka titik barunya hasil transformasi translasi itu ada di 20 50 ya. Ini sebenarnya tidak hanya di OpenCV ya. Kita kalau misalnya paham sudah bisa paham sedikit tentang Visual Studio, ini pun bisa dilakukan di Visual Studio ya. Memindahkan sebuah objek dari objek A ke objek B dengan ada titiknya, jaraknya. Jadi berapa hasil akhirnya, di titik berapa, itu dia. Berikutnya penskalaan. Penskalaan itu kalau tadi memindahkan sebuah objek dari titik A ke titik yang dipindahkannya, yang dituju. Penskalaan ini adalah operasi membuat suatu objek dengan bisa mengecil, bisa diperbesar. Ya, skalanya kalau misalnya kamu take sebuah foto, ya, sekarang kan sudah dimudahkan. Kamu dikasih pilihan, apakah 1:1, 2:1, dia penskalaannya ya. Menjadi mengecil ataupun membesar dengan seragam tidak seragam tergantung scaling faktornya. Contoh di sini ya, di titik awal diketahui X, ini simbolnya X tambah X. X ini adalah scalingnya ya, titik asal sebelum diskala, kemudian nanti setelah diskala hasilnya ini. Contoh di A, titik awalnya 10 kali 3, 30, Y-nya di 10 kali 2, 20. Maka hasil skala si A dengan 30-20 ya, 3:2 ini hasilnya di titik 30 ke 20. Ini contoh penskalaan ya. Siapa itu? Muteol. Yes, ya. Oke. Nah, ini rotasi ya, rotate ya. Rotate pun tetap di posisinya di koordinat X dan Y ya. Rotate-nya kan bisa searah jarum jam, berlawan arah jarum jam ya. Kalau misalnya kamu menggunakan Photoshop, di situ kan sudah ada pilihannya rotate ya, atau manual ya, transformasinya manual. Jadi edit transformasi free ya. Jadi kamu bisa memutar-mutar si objeknya sesuai dengan berapa itu ya. Contohnya di sini berbentuk hasilnya itu adalah pada titik XY yang di-rotate, nanti hasilnya dibuatkan dalam bentuk matrik ya, matrik rotasi. Nah, ini dia menghasilkannya pada sumbu XY di-rotate ke berapa ya, di derajatnya di 0 sampai 360 derajat ya. Rotasi putaran yang menyebabkan objek bergerak berputar pada titik pusatnya. Contoh ya, ini kalau kamu masih mengingat pembahasan matematika, contoh di titik A ya, A di sini ini ada sebuah segitiga dengan matriks transformasi yang sesuai, ini dihasilkannya ya. Rotasi, perhatikan di sini ada titik diketahui A, B, C ya, karena tadi diketahuinya adalah titik segitiga A, B, C. Kemudian ditransformasi dengan menghitung koordinat hasil rotasi. Ini hasilnya ya. Jadi di sini XP ditambah X, kalau kita perhatikan di sini ada penggunaan apa itu namanya? Kosinus ya. Ada yang masih mengingat kosinus 0 berapa? Sinus 0 berapa? Nah, ini dia. Jadi dimasukkan ke persamaannya. Nanti dengan diketahuinya segitiga koordinat A di titik 10, 10, B 30, 10, C 30, 10, dilakukan rotasi 300 derajat ya, dengan rumus yang ini X X dikurang XP kali cos, ini cosnya berapa, dikali derajatnya berapa, Y dikurang YP. Nah, ini hasilnya ya. Nanti ini hasil titik A setelah dirotasi atau di-rotate ya. Berikutnya refleksi. Refleksi itu contoh transformasi seperti apa ya? Contoh di sini biasa disebut mirror ya, pencerminan. Mirror itu image suatu objek dicontohkan. Ini refleksinya, refleksi mirror. Ini kondisi awal ya, titik awal si objek ya, dimirrorkan, ini yang di bawah ya. Jadi ini ininya ya. Ini 1 2 3 titik-titik ya, di mirror, seperti dibalikkan ya cerminnya. Ini pasangannya, ini mirrornya si ini ya, satu ini ke sini dengan garis putus-putus, ini diputus mirrorkan ya, ini dimirrorkan.
hitungannya bagaimana membuatkannya dengan geometri. Kalau misalnya kita nanti menggunakan OpenCV ya, ini kan untuk softwarenya untuk apa ini komputer grafik ini ada digunakan. Ini dapat dibuatkan dengan itu tadi ya, refleksi, rotasi, atau dia matriks diturunkan menggabungkan sekuen rotasi koordinat merefleksi matriks ya, rotasi 45 derajat secara jarum jam atau terhadap aksis X atau rotasi 90 derajat berlawanan arah. Jadi kalau misalnya bisa manual, kalau misalnya kamu menggunakan di Photoshop, kalau di sini kita menggunakan contoh perhitungannya ya. Berikutnya, transformasi untuk si komputer grafik, objeknya bisa dilakukan dengan share. Share itu adalah transformasi yang membuat distorsi bentuk suatu objek. Perhatikan di sini kalau misalnya siapa yang suka bermain dengan Corel Draw ya. Jadi ini semacam scale ya, scale seperti menggeser sisi tertentu. Jadi tadi ini ya berbentuk kotak ya, setelah dilakukan share ini atau ini dia ya, jadi semacam apa tuh bangunannya atau objeknya. Ini awalnya 100 11 01 01 00. Ini dilakukan share-nya di hasilnya. Kemudian yang titik 1110 hasil share-nya yang ini ya. Ini untuk share-nya untuk ini ya. Jadi ada bagian, tidak semua titiknya, tapi ada sebagian dari titik itu dilakukan menggeser. Jadi hasilnya seperti ini ya. Operasi berikutnya untuk si transformasi ini adalah ini penskalaan ya, penskalaan dalam dimensi ada scaling, local scaling, overall scaling, atau global scaling. Jadi ini contoh-contoh yang kalau di sebelum UTS kita bagaimana membuatkan sebuah garis pada komputer grafik, bagaimana menghubungkan titik-titik atau titik baik itu garis lurus ataupun kotak ataupun dia berbentuk elips atau lingkaran ya. Jadi sekarang di sini mengubah si objek sesuai dengan apakah rotate, skala, share atau disebut dengan tadi apa itu namanya refleksi ya, dicerminkan ya atau dicermin mirror ya. Nah, ini hasil transformasi dengan 3 dimensi. Ini yang kalau 2 dimensi, ini tadi semuanya 2 dimensi apa namanya dilakukan transformasi. Ini untuk yang 3 dimensi. 3 dimensi itu diketahui adalah titiknya berada di posisi X, Y, Z ya. X, Y, S. Kemana perginya? Hilang. Oke. Kemana perginya? Sebentar. Sebentar ya. Komputer grafiknya. Sebentar ya. Oke, materinya ya, sebentar. Sampai di sini ada pertanyaan, kita tidak sampai ke prakteknya ya. Tapi kalau misalnya Ibu perhatikan, bisa dilakukan juga dengan Visual Studio ya, tidak harus open apa ya, apa namanya? Oke. Oke, selanjutnya tadi pembahasannya ya secara oke. Ini tadi ya bagaimana menggambarkan vektor and raster. Jadi sekarang ini bagaimana membedakan yang mana vektor, yang mana raster ya. Grafis vektor, penggunaan konsep poligon mewakili gambar dalam grafik komputer ya. Didasari mengarah melalui titik kontrol atau node. Ini contoh gambar vektor. Perhatikan, Fs ya seakan-akan dia berbayangan raster ya. Nah, ini rasternya, ini vektornya. Jadi di sini bagaimana menghasilkan gambar yang ada efeknya di raster di grafiknya dengan vektor ataupun yang disebut dengan rasternya ya. Nah, contoh itu bisa kamu perhatikan di format si objeknya ya, apakah EPS, PDF, PICT. Menurut kamu mana nih kualitas gambar ataupun jenis format yang kualitasnya lebih oke ya? Ini PICT ini untuk Macintosh, PDF ini biasa kita gunakan ya. EPS yang digunakan membuat sebuah gambar vektornya. Kalau di Corel Draw seperti disampaikan tadi ini lebih bisa dilihat ya yang mana vektor karena
Ya, di Corel ini lebih mudah. Gambar vektor memiliki ukuran file relatif kecil sehingga ruang penyimpanannya lebih efisien. Hanya itu tadi ya. Gambar vektor sering dipakai untuk membuat logo, ilustrasi, kartun, clip art. Jadi kan kenapa sebuah garis itu, misalnya dari sebuah garis bisa dibentuk sebuah objek baru ya, itu dengan menggunakan vektor tadi ya. Gambar vektor tidak bergantung nilai pikselnya. Jadi dia tidak pecah ya. Ini dia vektornya. Kalau raster ini dia terlihat ya seperti kualitasnya, ada seperti apa itu namanya kayak pecah seperti itu ya, Krisnanda. Poligon, poligon itu adalah edge ya, atau titiknya segi banyak ya. Ini convex polygon, ini non ya. Ini seperti apa namanya? Apa trapesium atau apa nih? Bukan ya. Convex polygon ini contohnya. Ini untuk poligon tidak sederhana, poligonnya segi banyak. Ini pemanfaatan pembuatan dari si raster dan vektor tadi ya. Jadi dengan konsep poligon apa ya seperti ini ya. Ini kan kalau ini kamu lihatnya apa gambar apa? Seperti ada 3 dimensinya atau apa ya efeknya ini dengan sentuhan warna sehingga mempercantik poligonnya ya. Gambar raster, ini contoh, ini vektor resize, ini rasternya. Resize itu di mana bisa kamu lihat ya, misalnya kamu JPG ya, bentuknya ini dia. Kenapa dia seperti apa sih objeknya tidak jelas, seperti berbayang-bayang? Ini karena kalau vektor tadi tidak mengandung piksel. Kalau raster itu mengandung pikselnya. Jadi bisa misalnya foto kamu perkecil lagi, ya, kamu scale, scale, bisa dia menghasilkan seperti ini tampilannya, ya, seperti buram, tapi dia berbentuk kotak-kotak, ya. Jenis format vektor itu adalah BMP, ya. Jadi ada sebuah objek itu atau citra atau gambar itu, perhatikan BMP-nya, ya. Ada nilainya apa cocok atau tidak, ya. EPS, GIF, ya. GIF juga ada berapa dia di poin berapa, kalau misalnya diperbesar ini akan pecah. JPEG ini lebih oke, tapi membutuhkan kapasitas penyimpanan ya. TIFF, TIFF juga ya. Ini semua format yang digunakan untuk ekstensi file untuk yang vektornya ya. Program aplikasi grafis yang seperti kita buatkan tadi ada di Corel, ada di Adobe Photoshop. Nanti kamu perhatikan di sana bisa terlihat yang mana vektornya dan mana grafisnya ya. Nah, ini contohnya koordinat titik yang dibentuk pada elips ya. Elipsnya itu vektor, raster, pengumpulan datanya lambat, rasternya cepat ya. Vektor, volumenya kecil, sedangkan rasternya besar ya. Ini akurasi geometrinya. Nah, ini harus tinggi ya, ini rendah rasternya. Jadi raster ini kapan digunakan si raster ini? Kita perhatikan kapan kamu menggunakan si raster ini. Raster ini dipengaruhi oleh si pixel ya. Pixel X elemen. Nah, ini contoh ya. Ini kalau kamu perhatikan tulisannya oke ya. Tapi kalau dibuatkan dalam bidang geometrinya ataupun metriknya, ini akan terlihat ya. O, blok-blok hitam akan terbentuk seperti ini. Picture element or pixel addressable pavement ya. Ini posisi sebuah objek ya, titik pada koordinat piksel. Kalau di citra, setiap objek atau warna itu merupakan kumpulan dari piksel. Piksel itu membentuk matrik. Nah, ini dia kenapa ini seperti kotak-kotak. Sebenarnya ini diberi nomor, jadi setiap titik ataupun setiap piksel itu mengandung dibuatkan itu dalam bentuk metriknya ya, komponennya. Jadi bisa dilihat misalnya color-nya red, color-nya blue, itu kalau di pixelnya itu berapa. Itu bisa ditampilkan dengan bentuk numerik atau angka. Ini contoh anti-aliasing pada garis. Jadi kalau misalnya kamu buka Photoshop, kamu nanti menyimpan, ada di sana pilihannya apakah menggunakan anti-aliasing atau tidak. Ya, ini contohnya ya. Dalam praktiknya, menghitung area yang tepat setiap pixel terlalu sulit. Maka ditunjukkanlah 2 perkiraan garis yang dibuat. Ya, ini dia. Resolusi, ini minggu kemarin sudah Ibu sampaikan, resolusi ini juga mempengaruhi kualitas sebuah gambar atau citra, kalau citra. Resolusi ya. Jadi apakah ini bisa diatur? Ya, ya bisa ya settingannya.
Resolusi adalah jumlah piksel dan titik warna individual yang terdapat pada layar monitor. Di awal kita membahas apa saja komponen dari pembentuk monitor itu, ya. Kenapa di monitor itu ada bisa color-nya tajam, color-nya seperti real, itu dia dipengaruhi apa, ya. Ketajaman gambar tergantung pada resolusi dan ukuran monitor, ya. Itu tadi ya, ada beberapa komponen yang ditambahkan sehingga si yang kita lihat itu seperti hijaunya lebih mendekati real ataupun merahnya mendekati real atau gambar sebenarnya, ya. Contoh ini sudah resolusi gambar tinggi, ya. Tapi resolusi yang tinggi juga membutuhkan space penyimpanan yang besar, ya. Sebaliknya jika resolusi sebuah gambar rendah, maka pikselnya sedikit. Jadi kalau misalnya kelihatannya si gambar itu tidak jelas, itu memiliki atau buram, itu pikselnya sedikit. Jadi semakin kontras, semakin jelas, itu resolusinya tinggi, ya. Ini dia. Tapi sekarang kan bisa disetting, ya, resolusinya mau di berapa. Ketika kamu misalnya menyimpan video atau foto, ada pilihan, kamu yang mau berapa. Nah, itu dia. Ini akan mempengaruhi si ukuran filenya. Nah, ini contoh, ini 1x1, ini kamu bisa perhatikan di Photoshop, ini 2x2, 5x5, ini untuk R20x20. Ini ilustrasi di 100x100 normal, lebih kecil tidak terlihat, buram. Lebih kecil lagi lebih buram. Ini seperti pastel, ya. Ini semakin hilang. Akhirnya nanti jadi seperti tampilannya kotak-kotak. Inilah piksel yang tadi, ya. Untuk offset, ya, jadi kalau kamu perhatikan apa itu produk-produk printer itu kan ada berlomba-lomba membuatkan hasil resolusi, mampu menghasilkan resolusi sekian. Nah, ini ya untuk offset, ya, percetakan atau printing. Mereka menggunakan resolusi 300 dpi. Kenapa? Ini bisa menyesuaikan. Jadi kalau kamu masukkan ke media apa yang 300 dpi ini, si gambar akan terlihat kontras jelas, ya, tidak gangguannya sedikit, ya. Nah, ada untuk outdoor ini 100 sampai 150 dpi, bahkan ada yang 721. Ini adalah resolusi yang dikenal, ya. Jadi kalau misalnya kamu setting baik itu foto, kamu perhatikan propertinya, di situ terlihat bagaimana ini DVD, HD, apakah video, apakah itu gambar, akan terlihat beberapa itunya, ya, digital cinema. Kemudian yang mempengaruhi sebuah gambar itu adalah intensitasnya. Ini intensitas yang kemarin, ya. Setelah resolusi, intensitas. Bagaimana intensitas itu, kalau kamu perhatikan di digital, Photoshop, CorelDRAW, color-nya itu sangat banyak. Ini 256 warna gambar dengan 8 bit, ya. Nah, jadi kalau kamu perhatikan yang mana 8 bit, 16 bit, 32, dan 64, ya. Oke, itu pembahasan mengenai raster dan vektor, ya. Ada pertanyaan, Nabila, Nadia, Novita? Perhitungan tadi kita tidak membuatkan contoh-contoh soal, ya, tidak seperti yang apa kemarin. Ini sudah pertemuan ke-11, tidak masih memperkenalkan apa itu bagian-bagian dari si komputer grafiknya, ya. Belum, ini 12, minggu berikutnya kita masuk ke ada sebenarnya perhitungan sedikit, ya, tapi tidak dibuatkan di ini. Oke, Dinda, Arya, Sofira, ya, sejauh ini hanya memperkenalkan, melanjutkan pembahasan minggu kemarin, ya, mengenai resolusi, grafik, apa namanya, bagaimana sebuah gambar itu ada rasternya, ada vektornya. Vektor itu lebih cenderung ke geometrinya, sedangkan si raster itu adalah cenderung ke pikselnya, ya, dipengaruhi oleh pikselnya. Jadi harus bisa dibedakan picture hubungannya dengan gambar, dengan hubungannya dengan bidang geometri, ya, yang tadi ada di scale, dimiringkan, di rotate, dipindahkan, nah, seperti itu, ya, share. Nah, itu dia. Itu, tetapi kalau di Photoshop itu sudah ada beberapa, kita tinggal memilih apakah gambarnya diperbesar, diperkecil, di scale, ya, ada di Corel juga. Namun di komputer grafik itu ada hitungannya. Contohnya tadi seperti itu, ya. Oke, sekian sore ini, Sumitra Dewi. Tidak ada tugas, ya, untuk pertemuan hari ini. Iya, Bu. Ya.
Oke, kembali ke Gizi. Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu.